Binusian, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel atau Bionik. Lihat deh, hari ini temanya tempatnya berbeda ya. Udah tahu belum aku mau ngomongin apa? Hari ini mau ngomongin tentang prakarya dan kewirausahaan. Kira-kira materinya yang dibahas apa aja ya? Kita saksikan setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Nah, seperti yang udah dibicarakan tadi, hari ini mau ngomongin tentang prakarya dan kewirausahaan. Khususnya topik ini nih. Yuk kita saksikan di video yang satu ini. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Sesi kali ini kita akan buka dengan membahas bidang usaha kerajinan, yaitu mengenai perancangan, produksi, dan perhitungan harga jual produk kerajinan pasar lokal. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu tentang prakarya dan kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan prakarya? Prakarya adalah kegiatan yang melibatkan pembuatan barang atau produk dengan menggunakan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha baru dengan tujuan mencapai keuntungan. Kewirausahaan melibatkan identifikasi peluang bisnis, pengembangan ide, perencanaan bisnis, pelaksanaan strategi, dan manajemen risiko. Kewirausahaan tidak hanya terbatas pada pendirian bisnis baru, tetapi juga dapat mencakup inovasi dan pengembangan di dalam bisnis yang sudah ada. Meskipun prakarya dan kewirausahaan memiliki perbedaan dalam fokus dan konteksnya, keduanya memiliki nilai penting dalam pengembangan keterampilan dan kreativitas yang dapat menghasilkan produk kerajinan, produk rekayasa, produk budidaya, maupun produk pengolahan dengan mengembangkan potensi dan kearifan lokal yang khas di daerah masing-masing sesuai dengan peluang dan kebutuhan yang ada. Produk-produk yang dihasilkan dapat berpotensi memiliki nilai ekonomi melalui wirausaha. Pembelajaran prakarya yang disinergikan dengan kompetensi kewirausahaan ini merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki untuk dapat berperan di masa depan. Nah, rekan-rekan, udah siap untuk belajar mengidentifikasi peluang produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan di sekitar? Yuk kita bahas. Kita tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya, dan setiap daerah memiliki kekhasan produk budaya, diantaranya berupa produk kerajinan tangan. Membuat benda kerajinan tangan merupakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia akan selalu memiliki nilai lebih
karena berkenaan dengan perasaan yang ingin disampaikan oleh si pembuat. Hal ini menjadikan peluang usaha dalam bidang kerajinan masih terbuka lebar. Dalam merencanakan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal, maka perlu dilakukan analisis peluang usaha dimulai dari mendesain produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai yang harus mengacu pada tujuan pemanfaatannya, yaitu yang pertama, kerajinan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti tempat tisu, tempat pensil, tas belanja, atau pot tanaman. Yang kedua, kerajinan yang dimanfaatkan untuk penunjang kebutuhan fashion seperti kalung, gelang, ikat pinggang, dompet, atau tas. Perencanaan produk melibatkan proses merancang produk kerajinan, termasuk pemilihan ide, pengembangan konsep, desain, dan pemilihan bahan. Perancangan produk merupakan tahap awal dalam proses produksi, di mana penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pasar lokal, tren, serta preferensi konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai produksi usaha kerajinan pasar lokal. Produksi adalah langkah di mana produk kerajinan benar-benar dibuat. Proses produksi dapat melibatkan berbagai keterampilan dan teknik, tergantung pada jenis produk yang dibuat. Hal ini meliputi persiapan bahan, pembuatan, perakitan, dan penyelesaian produk. Ada beberapa jenis dan karakteristik alat dan bahan kerajinan, seperti kayu yang sangat banyak dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai benda kerajinan seperti patung, topeng, furniture, hiasan ukiran, dan replika kendaraan. Selain itu, kulit binatang seperti kulit kambing, sapi, buaya, kerbau, dan ular yang melewati proses pengolahan juga dapat menghasilkan tas, sepatu, ikat pinggang, dompet, dan pakaian yang memiliki nilai jual dan artistik sangat tinggi. Produk kerajinan tangan dapat dibuat dengan berbagai teknik. Beberapa teknik produksi kerajinan yang sering digunakan yaitu pahat atau ukir, batik, tenun, anyaman, dan border. Perhitungan harga jual juga tidak kalah pentingnya karena ini adalah proses menentukan harga jual yang tepat untuk produk kerajinan. Perhitungan harga jual harus memperhitungkan biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, keuntungan yang diinginkan, serta faktor-faktor pasar seperti permintaan dan persaingan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara harga yang bersaing dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Biaya produksi harus ditentukan sejak awal untuk menentukan harga pokok penjualan. Semakin besar biaya produksi, maka semakin besar pula harga pokok penjualan per produk. Setelah mengetahui harga pokok penjualan, barulah kita dapat menentukan harga jual dengan menambahkan besaran laba yang diinginkan. Dalam konteks pasar lokal, penting untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen lokal, serta faktor-faktor budaya dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ini dapat membantu dalam menentukan desain produk yang tepat, strategi produk yang efisien, dan penetapan harga yang sesuai dengan nilai pasar. Pemahaman yang baik tentang perancangan, produksi, dan perhitungan harga jual produk kerajinan pasar lokal merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan bisnis kerajinan yang berkelanjutan dan berdaya saing di pasar lokal. Gimana rekan-rekan? Menarik bukan topik pada pembelajaran kita hari ini? Semoga video ini dapat menjadi panduan belajar yang bermanfaat bagi Anda semua, serta banyak memberikan inspirasi baru. Semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara.
Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perancangan, produksi, dan perhitungan harga jual produk kerajinan pasar lokal. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai media promosi dan penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan pasar lokal. Yuk kita masuk ke materinya. Produk dan pemasaran merupakan dua hal yang berperan penting dalam usaha. Produk yang baik akan terjual dengan baik jika dipromosikan dengan cara yang benar. Namun, produk yang kurang baik atau buruk juga tetap bisa terjual dengan baik jika dipromosikan dengan tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa media promosi merupakan ujung tombak dalam menjalankan sebuah usaha. Sebelum menentukan media promosi, kita perlu tahu dulu karakteristik barang yang kita buat. Jika produk yang akan dijual merupakan produk yang menarik dari segi bentuk dan warna, seperti produk-produk kerajinan tangan, kita dapat memanfaatkan media promosi yang menonjolkan warna-warni tersebut, seperti melalui foto, misalkan flyer, katalog, atau media sosial. Jika produk yang akan dijual merupakan barang elektronik, akan lebih tepat jika promosi dilakukan dalam sebuah pameran atau bazar agar calon konsumen dapat melihat dan mencoba langsung bagaimana cara mengoperasikan produk tersebut. Gimana? Udah paham kan untuk media-media promosinya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem konsinyasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem konsinyasi? Sistem konsinyasi adalah ketika pemilik barang yang kita sebut sebagai konsinyor menempatkan produk-produknya di toko atau tempat penjualan, tetapi pemilik barang tetap memegang kepemilikan atas barang-barang tersebut sampai terjadi penjualan. Ketika produk terjual, pemilik barang akan menerima pembayaran atas produk yang terjual tersebut dan biasanya akan memberikan sebagian dari hasil penjualan sebagai komisi kepada pemilik toko atau tempat penjualan. Dalam sistem konsinyasi, resiko pemilik barang lebih rendah karena mereka tidak perlu membayar upfront untuk menempatkan barang di tempat penjualan. Namun, mereka masih dapat memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. Sementara itu, pemilik tempat penjualan atau distributor memiliki keuntungan karena dapat menambahkan variasi produk tanpa harus membelinya terlebih dahulu, serta menerima komisi atas barang yang terjual. Contoh dari sistem konsinyasi, misalkan seorang pengrajin lokal membuat beberapa kerajinan tangan unik, seperti boneka rajutan atau anyaman bambu. Mereka kemudian menghubungi sebuah toko kerajinan lokal dan menawarkan kerjasama untuk menempatkan produk-produk mereka di toko tersebut dengan menggunakan sistem konsinyasi. Setelah kesepakatan dibuat, produk-produk tersebut ditempatkan di toko dan setiap kali ada penjualan, pemilik toko akan mempertahankan persentase tertentu sebagai komisi dan sisanya akan dibayarkan kepada pengrajin sebagai pemilik barang. Ini menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pengrajin dapat menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki toko sendiri. Sementara pemilik toko dapat menambahkan variasi produk tanpa harus mengeluarkan modal untuk pembelian produk terlebih dahulu. Menarik banget ya, makin penasaran kan untuk eksplor bidang usaha yang lain? Semoga penyampaiannya cukup jelas. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.
Guna mempererat hubungan seluruh Binusian dan menciptakan sinergi, Binus University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 Binus Online di Binus University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi di gathering. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke Binusian, segitu dulu intro-intro dari prakarya dan kewirausahaan ya. Tadi udah dibahas di video yang sebelumnya. Semoga bermanfaat dan semoga kamu bisa semakin kreatif lagi setelah nonton tentang prakarya dan kewirausahaan. Oke Binusian, segitu dulu Bionik hari ini. Semoga semakin menginspirasi, bikin kamu jadi kreatif dan juga menghibur tentunya. Jangan lupa saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 di YouTube channelnya Binus TV. Akhir kata Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Bye!